Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai grammar comparison degree yang terdiri dari tiga, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Oke, jadi comparison degree adalah istilah grammar dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perbandingan yang menekankan perubahan dari kata sifat atau adjektifnya dan keterangan atau adverb, dan harus disesuaikan dengan tingkatan perbandingan. Itu juga mengapa istilah ini sering disebut dengan tingkatan perbandingan. Oke, contoh kalimat comparison degree ini yang kesatunya adalah positive degree. Positive degree merupakan bentuk sederhana dari comparison degree. Hal ini dikarenakan terdapat perbandingan di dalamnya. Positive degree menyatakan suatu hal dengan perbandingan yang sama, sehingga seorang pemula belajar bahasa Inggris bisa menggunakan frasa as untuk melengkapi kalimat yang digunakan atau diucapkan. Oke, untuk yang kedua adalah comparative degree. Tingkatan ini digunakan untuk membandingkan dua objek dalam satu kalimat. Biasanya ketika menggunakan comparative degree perlu ditambahkan akhirannya atau ear. Salah satu contohnya seperti kata angry diubah menjadi angrier. Comparative degree sebagai adverb bisa ditambahkan kata more sebelum adjektifnya, misalkan more angrily. And yang terakhir adalah superlative degree, biasanya dipakai untuk membandingkan tiga hal yang berbeda dalam satu kalimat. Apabila bahasa Indonesia sering memakai kata paling dalam superlative degree, kata yang digunakan adalah most, artinya mengubah dari adjektif menjadi is, seperti happy menjadi happiest. Oke, untuk contoh kalimatnya kita akan lihat ya, seperti apa contoh kalimatnya. Tunggu sebentar. Oke, ini untuk contoh kalimat positive degree. Untuk yang pertama adalah saya ingin terlihat secantik ibu. So, jadi dalam bahasa Inggrisnya itu I want to look as beautiful as my mother. Nah, jadi di sini ada kata as-nya ya, S-nya ya kawan-kawan. As my mother. Dan untuk contoh yang kedua adalah kamu harus berlatih sepak bola sesering yang kamu bisa. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah you should practice football as often as you can. Nah, dari setiap kalimat lanjutannya itu ada kata s-nya. Dan untuk yang contoh ketiga adalah Bambang terlihat seganteng Sumanto. Bambang looks as handsome as Sumanto. Jadi kata s ini adalah untuk pelanjutannya, untuk pembandingan. Oke, ini untuk contoh dari positive degree ya. Nah, yang kedua adalah positif comparative degree ya. Nah, untuk yang pertama ini jalan itu lebih licin dari yang kamu bayangkan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah the road is more slippery than you think. Nah, jadi di sini ada tambahan ry-nya ya guys ya. Slippery, slip, yang karena untuk sebelum dipakai komparatif ini pasti bahasanya hanya slip. Oke. Dan untuk yang contoh kedua adalah learning bahasa is easier than English. Nah, jadi di kata easy ini ada ditambahin ear. Nah, untuk artinya belajar bahasa Indonesia lebih mudah ketimbang bahasa Inggris. Nah, ini untuk contoh comparative degree ya. Untuk yang ketiga adalah superlative degree. Oke. Eko adalah murid yang paling malas di sekolahku. Eko is the laziest student in my school. Oke. Jadi ini ada tambahan kata is-nya untuk superlative degree ini ya. Dan yang kedua contohnya adalah di antara ketiga sepak bola itu, Eko pria paling pendek. Oke, sebentar guys ya. Nah. Among the three footballers, Eko is the most shortest man. Jadi di sini ada kata football ditambahin ers dan short pendek ditambahin ies untuk di superlative degree. Nah. Oke, selanjutnya kita ada di
Nah, cara penggunaan compression degree. Nah, cara penggunaannya adalah penggunaan ear atau is atau more atau most perlu diperhatikan karena harus disesuaikan kembali dengan adjektif atau adverb yang digunakan dalam kalimat. Namun, ada beberapa aturan yang harus dicatat seperti adjektif, adverb dengan satu silabel atau suku kata. Maksud satu silabel yakni adjektif atau adverb ini tidak bisa dipenggal. Jadi pengucapannya harus satu kali seperti slow, fast, cheap, hingga large. Oke, selanjutnya adjektif adverb dengan dua suku kata artinya bisa dipenggal menjadi dua sehingga pengucapannya terdiri dari dua kali pengucapan. Contohnya seperti famous, happy, clever, hingga easy. Jadi adjektif atau adverb dua suku kata biasanya memakai is, bisa juga menggunakan more and most. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adjektif atau adverb dengan tiga suku kata dipenggal menjadi tiga atau lebih sehingga pengucapannya terdiri dari tiga kali pengucapan atau lebih. Contohnya seperti delicious, expensive, comfortable, and dangerous. Ada pula adjektif atau adverb yang biasanya disandingkan dengan bentuk tidak beraturan atas irregular form adjective adverb yang tidak beraturan, tidak mengikuti aturan penambahan atau us dan more atau most. Hal ini dikarenakan memang sudah paten seperti itu dari asalnya sehingga tidak bisa diubah lagi. Oke guys, jadi sekian untuk penjelasan mengenai comparison degree ini. Semoga mudah dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, kurang lebihnya terima kasih.